Assalamualaikum. Hello friends. Welcome to today's activity of English Club. So, today we're going to study about communication technique. Communication technique. Dalam English speech maupun storytelling, perlu diperhatikan teknik-teknik dalam berkomunikasi. Teknik-teknik ini dapat meliputi teknik komunikasi verbal maupun nonverbal. Teknik-teknik berkomunikasi dalam speech dan storytelling yaitu: pertama, artikulasi, kedua, intonasi, ketiga, tempo, keempat, mimik wajah, kelima, gestur tubuh, keenam, pelafalan. Adapun pengertian dan penjelasan mengenai artikulasi yaitu: articulation or artikulasi merupakan kejelasan ucapan dalam berbicara sehingga audiens dapat mengerti kata-kata yang kita ucapkan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melatih artikulasi. Yang pertama yaitu latihan mengucapkan huruf vokal dan konsonan. Kamu harus bisa membedakan beberapa huruf yang pengucapannya hampir sama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, pengucapan huruf konsonan F, V, dan P. Kata fantasi harus dilafalkan dengan fantasi, bukan fantasi. Selain konsonan, huruf vokal pun harus diperhatikan dalam pengucapannya. Misalnya, dalam pengucapan kata Indonesia harus diucapkan Indonesia, bukan Indonesia atau Indonesia. Yang kedua, berbicara dengan suara keras. Berbicara dengan suara keras akan memperbaiki artikulasi kita. Kita bisa memulainya dengan membaca sebuah teks terlebih dahulu. Bacalah sesuatu dengan suara keras dan tempo yang normal. Perhatikan penggalan kata dan intonasi bacaan sesuai dengan tanda baca yang ada. Yang ketiga, latihan pengucapan serangkaian kata yang sukar. Kata-kata yang sukar bisa diartikan sebagai kata yang memiliki kemiripan pengucapan yang akan membelit lidah jika diucapkan dengan tempo di atas normal. Ucapkan serangkaian kata dengan suara keras dan tepat. Adapun contoh-contoh dari kata-kata sukar yaitu 1 biru, 2 biru, 3 biru, dan seterusnya. Kemudian, ice cream, you scream, we all scream for the ice cream. Yang ketiga, Peter Piper pick a pack of pickled peppers, etc. atau dan yang lainnya. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Contohnya adalah "No, you are a liar". Kata yang ditebalkan atau kata-kata yang diucapkan dengan nada tinggi yaitu no, yaitu memberikan penekanan bahwa dia tidak ingin mempercayai. Kemudian yang ketiga yaitu tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam berpidato atau bercerita. Tempo ini perlu diperhatikan supaya ekspresi dan emosi pada isi pidato maupun pada dialog cerita bisa lebih terlihat atau tersampaikan. Yang keempat, facial expression atau mimik wajah. Mimik wajah merupakan komunikasi nonverbal yang menyampaikan keadaan emosi seseorang kepada yang mengamatinya melalui ekspresi pada wajah. Facial expression ini sangat penting, terutama dalam storytelling untuk menunjukkan keadaan emosi dari tokoh yang sedang diperankan. Untuk speech, facial expression diperlukan untuk mendukung pidato supaya lebih meyakinkan dan menunjukkan suatu keadaan maupun emosi tertentu. Yang kelima, gestur. Gestur merupakan sebuah gerakan anggota badan atau tubuh, terutama yang dibuat untuk menekankan pidato supaya pidato terlihat lebih tegas dan lebih meyakinkan, ataupun untuk menunjukkan aktivitas dan luapan emosi dari tokoh yang diperankan dalam storytelling. Gestur ini memungkinkan tokoh untuk berkomunikasi dengan berbagai perasaan dan pikiran dari penghinaan dan permusuhan sampai persetujuan dan kasih sayang, seiring bersama-sama dengan bahasa tubuh selain kata-kata yang diucapkan. Yang keenam, pronunciation atau penghafalan. Pelafalan atau pengucapan dalam kata bahasa Inggris. Pengucapan mengacu pada cara kita membuat suara dari sebuah kata. Dengan kata lain, pengucapan merupakan satu cara di mana kata atau bahasa itu diucapkan. Selain itu, pengucapan di dalamnya termasuk artikulasi, penekanan, dan juga intonasi. Pengucapan mengacu fitur bahasa, kosakata, tata bahasa, serta keterampilan berbicara dan mendengarkan. Ketika kita menemukan kosakata baru, akan lebih baik jika kita mengetahui cara pengucapan yang benar. Contohnya adalah walk it, yang mana pronunciation-nya adalah walk, walk away, walk away.
Kemudian ada would, yang mana pronunciation-nya itu adalah would. Jadi, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung atau belum dimengerti, silakan ditanyain ke kakak-kakaknya ya. See you in the next English Club activity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.